Dalam dunia komedi tunggal, batas antara humor dan penghinaan itu tipis sekali. Seorang komedian harus selalu berhati-hati, karena satu kalimat bisa mengundang tawa, tapi juga bisa menyinggung perasaan banyak orang. Komedian Indonesia, Pandji Pragiwaksono, baru-baru ini melewati batas itu, memicu kemarahan nasional dengan lelucon tentang adat pemakaman suci masyarakat Toraja. Leluconnya menyoroti tradisi yang sangat dihormati. Dan bagi banyak orang Toraja, ini bukan sekadar candaan, melainkan penghinaan terhadap identitas dan warisan budaya mereka. Ucapannya, yang meremehkan upacara pemakaman Toraja dan aspek keuangannya, dianggap sangat tidak sopan, memicu kemarahan dan rasa sakit di dalam komunitas. Banyak warga Toraja merasa tradisi mereka disalahpahami dan direduksi menjadi bahan tertawaan, sehingga luka emosional pun muncul. Penyebaran videonya yang viral menghilangkan konteks, hanya menyisakan potongan-potongan paling ofensif untuk dinilai oleh jutaan orang secara daring. Potongan video yang tersebar luas ini memperburuk situasi, karena publik menilai tanpa mengetahui keseluruhan cerita di balik lelucon tersebut. Kontroversi ini memaksa Indonesia untuk menghadapi tanggung jawab berbicara di depan umum, dan pentingnya kepekaan budaya, terutama di negara yang beragam seperti Indonesia. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan rasa hormat terhadap nilai-nilai dan tradisi masyarakat lain. Tanggapan komunitas Toraja sangat cepat, tegas, dan bersatu. Dalam waktu singkat, masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari anak muda hingga para tetua adat, berkumpul untuk menyuarakan keberatan mereka. Para pemimpin dan lembaga budaya, termasuk TAST, dengan lantang mengutuk lelucon Pandji sebagai serangan langsung terhadap kehormatan, marbat, dan nilai-nilai sakral yang telah dijaga turun-temurun oleh masyarakat Toraja. Mereka menegaskan bahwa mengolok-olok tradisi pemakaman mereka bukan hanya tindakan yang sangat ofensif, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap identitas budaya dan warisan leluhur mereka. Reaksi keras dan kompak ini menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia, menyoroti kedalaman makna, nilai spiritual, dan filosofi yang terkandung di balik adat istiadat Toraja. Bagi banyak orang Indonesia, kontroversi ini membuka mata bahwa ritual-ritual tersebut bukan sekadar keunikan budaya, melainkan kewajiban sosial dan spiritual yang sangat penting bagi identitas dan kebersamaan masyarakat Toraja. Tanggapan Toraja menuntut rasa hormat dan pertanggungjawaban dari seluruh bangsa, mengubah momen kesedihan menjadi percakapan nasional yang mendalam tentang martabat, toleransi, dan penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Komunitas Toraja menerapkan hukum adat mereka, menjatuhkan sanksi kepada Pandji, 96 kerbau, babi, dan denda uang yang besar. Dalam budaya Toraja, kerbau adalah hewan suci, melambangkan kekayaan dan pengabdian dalam upacara pemakaman. Besarnya denda mencerminkan beratnya penghinaan. Ini lebih dari sekadar simbol, ini adalah penegasan kuat kedaulatan budaya dan relevansi abadi hukum adat. Sanksi ini memperjelas bahwa pelanggaran budaya dapat memiliki konsekuensi nyata dan terukur, berakar pada tradisi berusia berabad-abad. Bagi Pandji, kontroversi ini meningkat dari krisis PR menjadi konfrontasi dengan sistem hukum yang dibentuk oleh nilai-nilai komunitas yang ia sakiti. Untuk memahami kemarahan ini, kita harus mengerti kesakralan upacara pemakaman Toraja, atau Rambu Solo. Upacara ini bukan sekadar tradisi, melainkan inti dari identitas dan spiritualitas masyarakat Toraja. Rambu Solo adalah perayaan komunal yang rumit, penuh makna, dan melibatkan seluruh komunitas untuk memastikan perjalanan jiwa ke alam baka berjalan dengan baik dan penuh penghormatan. Pengorbanan finansial yang terlibat dalam upacara ini adalah bentuk pengabdian tulus kepada leluhur, bukan sekadar pamer kekayaan atau status sosial. Mengolok-olok upacara ini sama saja dengan merendahkan keyakinan terdalam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas Toraja. Praktik unik, seperti menyimpan jenazah di rumah selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan sebelum dimakamkan, mencerminkan pandangan dunia spiritual yang mengaburkan batas antara hidup dan mati, serta memperkuat hubungan antara keluarga, leluhur, dan generasi penerus. Namun, orang luar sering salah menafsirkan adat istiadat ini, mereduksinya menjadi keanehan eksotis atau bahkan bahan lelucon yang tidak sensitif. Reaksi masyarakat Toraja adalah bentuk pembelaan terhadap hak mereka untuk menentukan narasi dan makna budaya mereka sendiri, serta menuntut rasa hormat yang layak terhadap warisan leluhur
yang mereka jaga selama berabad-abad. Perjuangan Toraja untuk keadilan mengikuti dua jalur hukum adat dan hukum negara. Sementara sanksi adat mengembalikan kehormatan dalam komunitas, para pemimpin juga menempuh jalur hukum di bawah UU ITE Indonesia, mencari tuduhan pencemaran nama baik dan penghasutan. Pendekatan ganda ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan budaya dan nasional terhadap keluhan mereka. Tujuannya bukan hanya hukuman, tetapi penghormatan yang lebih luas terhadap keragaman budaya Indonesia. Dengan menuntut pertanggungjawaban melalui hukum adat dan hukum negara, masyarakat Toraja memperjuangkan masa depan di mana setiap budaya punya berpendapat.